Halo semuanya, selamat datang kepada para peserta dan terima kasih Bahtiar dan Carolina yang sudah memperkenalkan saya. Dalam presentasi pertama ini saya akan menggunakan topik pokok, yaitu indikasi geografis atau IG dan dampaknya dampak yang diberikan oleh IG untuk pembangunan lokal. Pertama, saya akan memperkenalkan konsep indikasi geografis. Kita akan melihat apa saja karakteristik spesifik dari produk lokal khas yang disebut produk berbasis asal, pentingnya melindungi produk-produk tersebut, dan bagaimana indikasi geografis dapat memberikan perlindungan sebagai hak kekayaan intelektual. Kedua, kita akan melihat peranan IG di seluruh dunia dan contoh-contohnya, khususnya di kawasan ASEAN. Dan kemudian nanti akan saya berikan contoh mengenai dampak IG yang berhasil dengan studi kasus dari Prancis, yaitu cabai escalate. Dan kita akan melihat bagaimana sesuatu produk turun-temurun bisa menjadi indikasi geografis dan bisa dikembangkan. Kita bisa melihat pengalaman mereka dalam mengembangkannya. Kita bisa memulai dengan produk-produk berdasarkan asal yang terkenal, yang telah dikenal dan didokumentasi untuk waktu yang sangat lama. Dan pada faktanya, untuk produk-produk spesifik tersebut, memberikan indikasi dari asalnya adalah cara untuk para produsen untuk menginformasi para konsumen atau pembeli mengenai kualitas dari produk tersebut. Dan sejak dahulu kita sudah ada beberapa contoh dari produk berdasarkan asal yang diberikan dengan nama dari asal geografisnya. Jadi sini kita bisa lihat dengan gambar-gambar yang ada cemara Lebanon yang sangat terkenal. Ini adalah replikasinya. Kemudian adalah anggur dari Pulau Santorini di Yunani yang sudah terkenal juga dari dulu, atau sutra dari Cina atau India. Dan fakta bahwa produk-produk ini sudah ada secara turun-temurun. Jadi apa yang baru? Yang baru adalah pemanfaatan dari nama ini diregulasi di pasar. Dan nama-nama ini dilindungi secara hukum. Sehingga perlindungan ini dimulai di Eropa Selatan di awal abad 20, di Prancis dan juga di Spanyol. Perlindungan ini terdiri dari mengenali hak kekayaan intelektual kolektif dari suatu kelompok produsen yang memproduksi produk otentik yang orisinil dengan kualitas yang spesifik. Dan pendaftaran dari nama tersebut akan memberikan hak pemanfaatan nama tersebut ke para produsen-produsen lokal. Hak kekayaan intelektual ini pertama disebut adalah pemberian nama asal dan kemudian indikasi geografis. Seperti yang akan kita lihat di kegiatan kita hari ini, indikasi geografis akan dimulai dari Eropa, tapi secara cepat dikembangkan di skala internasional dan sekarang diimplementasikannya di mana saja. Dan juga perlindungan-perlindungan ini tidak hanya prosedur-prosedur hukum. Pendaftaran dari indikasi geografis harus bersama dengan implementasi dari pengembangan proyek-proyek pengembangan sehingga untuk memberikan pengaruh terhadap daerah yang dituju. Dan saya orang Prancis sehingga saya bisa memberikan contoh dari Prancis dari produk-produk berdasarkan asal yang kita miliki yang sudah dikenal dan mendapatkan indikasi geografis di Prancis. Sehingga kita memiliki Champagne sangat terkenal, anggur, dan kemudian Roquefort atau ini cukup terkenal juga, dan kemudian Cognac, sebuah minuman beralkohol yang juga sangat terkenal di Asia.
Dan tentu saja produk berdasarkan asal di GI tidak hanya berlaku pada anggur atau keju yang kita miliki. Ada buah juga seperti apel dari Limousin, atau sayuran seperti bawang manis dari Given yang daerah dengan bukit-bukit di selatan Prancis, kemudian garam dari Guérande adalah laut yang terdapat di lautan Atlantik di selatan Prancis. Jadi bagaimana kita bisa menjelaskan kekhususan dari produk berdasarkan asal? Kenyataannya banyak sekali faktor yang bisa dipertimbangkan. Yang pertama adalah produk yang sejenis ini memiliki ciri-ciri yang pembeda karena kondisi spesifik dari produksinya. Dan juga produk-produk tersebut terkenal, memiliki reputasi dengan kualitasnya, atau merupakan produk yang premium di pasar. Kondisi lokal dari produksi dianggap sebagai tidak dapat dipindahkan di tempat manapun yang lain. Jadi Anda tidak bisa melokalisasi produk ini di tempat lain untuk mendapatkan produk yang sama. Jadi produk ini benar-benar unik. Identitas dari produk ini sangat berhubungan dengan area produksinya, seperti lingkungannya, kebiasaan budaya dan kebiasaan lokalnya, dan lain-lain. Dan kemudian yang terakhir adalah sejarah produksinya dianggap sebagai warisan turun-temurun. Dan produk ini adalah simbol atau dari daerah tersebut. Mengenai ciri-ciri pembeda ini, satu butir yang penting adalah yang merupakan konsep dari indikasi geografis adalah kombinasi dari faktor alam atau faktor manusia untuk memproduksi produk berdasarkan asal. Jadi produk-produk istimewa ini adalah hasil dari interaksi kompleks antara adalah seperti dari lingkungannya, atau cuaca, atau varietas tanaman yang hanya terdapat di satu daerah tersebut, dan faktor-faktor manusia yang terlokalisasi, yang berdasarkan produksi masyarakat seperti kebiasaannya, budayanya, agama, dan cara-cara spesifiknya. Dan kombinasi dari faktor alam dan faktor manusia ini bertanggung jawab untuk keunikan dari produk yang bersangkutan. Jadi bagaimana kita melindungi produk yang berdasarkan asal ini? Kenyataannya, ini adalah pertanyaan yang sangat bagus karena saya membahas ekonomi dalam bidang pertanian. Mungkin produk ini memiliki tingkat pembeda di pasar. Mereka terkenal, mereka biasanya memiliki nilai tambah yang terlihat. Jadi bagaimana kita harus melindunginya? Kenyataannya elemen reputasi ini dan harga yang tinggi akan membuat risiko penyerobotan nama-nama terkenal. Misalnya jika saya memproduksi sebuah anggur di suatu daerah tertentu di Prancis atau di tempat lain, dan kemudian saya menjualnya sebagai champagne, mungkin itu adalah upaya untuk saya untuk mendapatkan nilai tambah dari suatu champagne atau champagne tradisional, tapi saya tidak berkontribusi terhadap produksi komunitas untuk membangun komunitas ini untuk generasi yang lama, untuk waktu yang lama. Ini adalah penyerobotan nama yang terkenal. Nah, penyerobotan yang kami temui memiliki dampak yang merugikan pada produk-produk yang asli. Mereka akan mendapatkan kompetisi dan kemudian merugikan konsumen yang membeli produk tersebut dengan harga yang sangat tinggi untuk produk yang tidak memiliki kualitas yang mereka perkirakan. Dan juga penyerobotan ini memiliki pengaruh yang merugikan pada produk tersebut itu sendiri dalam kuantitasnya. Dan ini adalah mengapa sangat penting untuk melindungi nama
dari produk berdasarkan asal dengan mendaftarkan indikasi geografisnya. Bagaimana indikasi geografis dapat melindungi kekhususan ini secara hukum? Pendaftaran GI ini ada dilakukan oleh otoritas yang kompeten akan memeriksa dua elemen atau dua unsur. Ada buku spesifikasi dan batasan dari area geografis untuk perlindungan tersebut. Dalam buku spesifikasi, Anda akan mendapatkan informasi sehubungan dengan proses produksi, produk itu sendiri, ciri-cirinya, sejarah dari produksinya, penggunaan namanya, mungkin ada perubahan nama seiring waktu. Dan ketika seorang produsen akan tunduk terhadap buku spesifikasi dan di mana lokasinya di suatu batasan area indikasi geografis, maka ketika suatu produsen memproduksi sesuatu, maka akan mendapatkan produk dengan kualitas yang diekspektasikan. Oke, antara ciri-ciri dari produk dan indikasi geografis akan disebutkan di dalam permohonan GI, dan otoritas yang kompeten akan melindungi permohonan ini dan memberikan hak untuk memanfaatkan nama secara eksklusif kepada kelompok dari produsen yang berbasis di area tersebut. Ini adalah hak kolektif. Ini sangat penting jika kita membandingkan dengan merek komersil. Jadi pengelolaan GI akan dilakukan secara kolektif di area produksinya. Secara kolektif oleh aktor-aktor swasta yang biasanya berkelompok yang disebut sebagai kelompok pengelola GI yang akan kita bahas di kegiatan kita hari ini. Jadi ini dimungkinkan untuk perusahaan tunggal untuk mendaftarkan suatu nama dan mendapatkan hak penggunaan namanya untuk diri sendiri. Tapi untuk indikasi geografis tidak bisa dilakukan oleh perusahaan tersebut. Nah, kendali dari proses produksi ini dan penggunaan namanya di pasar dilakukan oleh kelompok pengelola GI tersebut dan juga otoritas yang kompeten di level nasional dan mungkin juga dilakukan oleh badan-badan eksternal. Nah, setelah pendaftaran, semua produk yang menggunakan nama tersebut yang tidak tunduk terhadap buku spesifikasi tersebut akan dianggap sebagai penyerobotan dari nama tersebut. Jadi seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya, indikasi geografis telah dikenal sebagai hak kekayaan intelektual pertama di tahun 1905 di Prancis, dan kemudian di negara lain di Uni Eropa pada tahun 1992, suatu rangka kerja teoritis ini sudah dimutakhirkan sebanyak mungkin untuk memperluaskan konsep GI ke produk-produk yang tidak dalam hal pertanian saja, seperti karya tangan. Nah, ini juga tunduk terhadap kebijakan Uni Eropa dan untuk produk-produk yang dari lokal. Pada tahun 1994, Organisasi Dagang Dunia mengenali indikasi geografis sebagai hak kekayaan intelektual dengan perjanjian TRIPS, yang itu adalah aspek dagang dari hak kekayaan intelektual, sehingga suatu indikasi geografis adalah hak kekayaan intelektual seperti merek atau rancangan industri dan lain-lain. Jadi, mari kita lihat perlindungan internasional yang diberikan oleh perjanjian TRIPS dan implementasinya. Perjanjian TRIPS mendefinisikan bahwa indikasi geografis adalah indikasi yang mengidentifikasikan suatu benda yang berasal dari teritori negara anggota atau daerah atau lokalitas di daerah tersebut, yang mana kualitas, reputasi, atau ciri lain yang tertentu dari benda tersebut secara pada dasarnya dapat didapatkan dari asal geografisnya.
kita bisa mengatakan bahwa sebelum tahun perlindungan GI tahun 1080, perlindungan GI adalah permasalahan Eropa. Jadi ini perlu ditekankan bahwa kita sudah membahas perlindungan hukum saja. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, produk berdasarkan asal sudah terdapat dengan waktu yang lama. Nah, ini kita membahas perlindungan hukumnya sebagai hak kekayaan intelektual. Sebelum tahun 1980-an, ini adalah permasalahan Uni Eropa. Setelah perjanjian TRIPS, kita melihat kecenderungan global untuk perlindungan benda berdasarkan asalnya di seluruh dunia. Dan mungkin ini juga menjawab bertambahnya permintaan untuk benda pangan lokal yang membingungkan konsumen dengan banyak faktor-faktor penilai ini. Literatur saintifik menyatakan bahwa suatu pembelokan kualitas setelah perjanjian TRIPS ini sebagai respons. Nah, indikasi geografis ini adalah respons terhadap konsumen untuk produk-produk lokal. Indikasi geografis atau IG melindungi semua benda, jadi ini bisa menjadi produk pertanian, kemudian karya tangan, dan kemudian ini menyediakan perlindungan, asalkan ciri-ciri spesifik dipertahankan. So this is, for example, different from. Jadi contohnya, ini misalnya merek yang perlu Anda perbarui. The TRIPS agreement is based on Perjanjian TRIPS didasarkan sama dengan konsep GI yang dimanfaatkan di Uni Eropa. Dengan GI ini merepresentasikan hubungan antara suatu benda, suatu tempat dengan produk. Misalnya cabai, producers know-how and the cara untuk memprosesnya dan reputasinya. One very important point. Satu penting lagi dari perjanjian TRIPS adalah pasal 1.1 yang mengatakan bahwa semua negara anggota mengenali GI dengan metode pilihan mereka. Maka para negara anggotanya bebas untuk menentukan cara yang sesuai untuk melindungi GI, untuk sesuai dengan perjanjian TRIPS, dengan di dalam praktik hukum mereka. Karena itu, kita sudah melihat adanya divergensi di dalam mode-mode perlindungan di seluruh dunia. Jadi kita bisa mengidentifikasi 4 kategori utama hukum untuk melindungi GI. Yang pertama adalah sistem sui generis yang mengenali GI sebagai kategori hak yang berbeda. Jadi ini kasusnya di Uni Eropa misalnya. Yang kedua adalah negara-negara yang menggunakan sertifikasi merek yang kolektif untuk melindungi GI. Jadi ini ada pelindungan GI dengan rezim merek. Di mana ada negara-negara yang mana GI dilindungi dengan regulasi yang berfokus kepada praktik bisnis. Jadi ada perlindungan konsumen dan lain sebagainya. Dan terakhir, di beberapa negara, produk berdasarkan asalnya dilindungi oleh sistem administratif, terutama dengan prosedur-prosedur pelabelan. We can see in kita bisa melihat di tabel ini, jadi metodologi dari setiap negara tersebut yang secara aktif melindungi GI menggunakan sistem sui generis. Ini dipresentasikan untuk negara-negara tersebut, dan 32% negara tersebut menggunakan rezim merek. Fakta yang menarik adalah kemungkinan dari negara tersebut untuk mengkombinasikan mode-mode perlindungan tersebut. Misalnya, mengombinasikan sistem sui generis dengan rezim merek. Ini seperti bisa lihat di Australia, Kanada, yang mana perlindungan dari GI untuk semua produk melalui sertifikasi merek yang kolektif, tapi
minuman beralkohol, mereka memiliki sistem sui generis yang spesifik. Dan juga kasusnya di Vietnam, kita ada yang saling melengkapi, ada pelindungan GI sui generis dan merek kolektif untuk melindungi produk berdasarkan asal. So in the world, each country has Dan di setiap negara telah mengembangkan atau sedang mengembangkan rangka kerja nasional untuk melindungi produk berdasarkan asal di negara mereka sendiri. Di kiri atas kita bisa melihat dua logo Uni Eropa. Kita punya dua lambang pelindungan GI, yang ini ada dua logo yang berbeda. Kemudian kita bisa melihat logo dari Jepang, Kamboja, Thailand, Indonesia, Malaysia, Cina, Laos, dan tentu saja tidak hanya di Asia. Kita bisa lihat ada di Ekuador, di Jamaika, Kolombia, negara Afrika Barat, yang merupakan sekelompok dari negara Afrika untuk hak kekayaan intelektual, dan juga Argentina. Jadi kita lihat beberapa contoh dari indikasi geografis, produk indikasi geografis di dunia. Kita dapat dari Indonesia, kopi Arabica Kintamani Bali, yang merupakan salah satu indikasi geografis yang paling pertama di Indonesia. Di Vietnam, ini juga sangat terkenal, adalah saus ikan yang sangat terkenal, Nuoc Vam Phu Quoc. corner in the right. Kecap ikan ini bisa dilihat di kanan bawah. Ini adalah logo untuk indikasi geografis yang dilindungi di Uni Eropa. Ini dikenal juga di Uni Eropa. From Latin America Dari Amerika Latin, di Kolombia, Cafe de Colombia. Ini juga kopi yang sangat terkenal. Anda punya strategi, mereka punya strategi untuk mengombinasikan banyak sertifikasi dan label, dan juga indikasi geografis Uni Eropa dan sertifikasi organik Eropa juga. Di Jepang, ada daging Kobe yang selalu datang dengan sertifikat otentik. Juga ada penjelasan dari hewan yang menjelaskan orang tua asal usul dari hewan tersebut. from Africa, from Cameroon. Dari Afrika, dari Kamerun, madu putih dari Oku, dan yang terakhir adalah karya tangan dari Thailand, adalah Sutra Lamphun Brocade. Ini adalah produk-produk yang sangat terkenal dari Thailand. Geographical indications. Indikasi geografis di sekarang ini sangat penting untuk ekonomi dunia di berbagai benua. Jadi kita sudah menghitung ada lebih dari 8.000 GI di dunia, yang mencakup juga di Uni Eropa ada 4.000, di Asia ada 3.500, dan ada sekitar 2.000 lebih di Cina. Di Amerika ada 400 di Amerika Utara dan 500 di Amerika Selatan, sekitar 200 GI di Afrika, dan 130 di Oseania. Asia adalah ASEAN adalah daerah yang paling aktif untuk perlindungan GI. Ini adalah daerah yang sangat dinamik untuk GI. Lebih dari 400 GI yang didaftarkan, dan ada 54 GI yang dilindungi di luar masyarakat ASEAN. Ya, kita melihat bahwa adanya peningkatan ketertarikan para produsen ASEAN untuk mendaftarkan produk mereka, dan adanya perhatian yang meningkat dari konsumen ASEAN terhadap produk berdasarkan asal. Pada grafiknya Anda bisa melihat untuk pendaftaran GI di daerah ASEAN di negara tertentu ada perbedaan, ada GI domestik dan GI dari negara asing.
So to continue this first Jadi untuk melanjutkan presentasi pertama ini, kita akan melihat adalah studi kasus Prancis, adalah ini cabai Espelette. Kita akan melihat efek transformatif dari produk GI yang sangat sukses. The Espelette chili pepper. Cabai Espelette adalah produk berdasarkan asal yang biasa. Ini adalah simbol dari area produksinya. Cabai ini ditanam di barat daya dari Prancis, di dekat pantai, dekat dengan perbatasan dengan Spanyol. Di daerah ini terletak di dekat pegunungan Pirenia. Ini memiliki ada cuaca yang bagus dan teradaptasi dengan penanaman cabai tersebut. Seperti yang Anda bisa lihat di gambar ini, cabai dari Espelette dijual dengan 3 bentuk yang berbeda. Bisa dijual secara fresh, dapat dijual dalam bentuk bubuk, dan juga dapat dijual secara keseluruhan dalam bentuk kering. Penghasil di kawasan ini memiliki kawasan produksi yang terdiri dari 10 desa, dan mereka telah menegosiasikan suatu perjanjian, memusyawarahkan suatu perjanjian sesuai ketentuan buku spesifikasi yang menjelaskan kawasan produksi, perbedaan-perbedaannya, kualitas kontrol, dan sebagainya. Hanya ada satu varietas, dan ini adalah nama-nama produsen sendiri yang mengikuti aturan produksi yang ada, dan bagaimana menjamin spesifitas dari produk yang ada. Suatu kelompok pengelola IG dinamai Sindikat du Piment d'Espelette atau CDJ. Kelompok pengelola IG ini memastikan pelaksanaan implementasi buku spesifikasi IG. Kelompok pengelola IG ini disusun oleh para petani dan penjual, dan terlibat dari sejak awal penentuan produksi dan pemrosesan, dan juga terlibat dalam definisi kontrol internal yang ingin mereka implementasikan. Dan sekarang juga mereka bertanggung jawab atas kontrol kualitasnya. Dan ini juga adalah kewajiban dari badan pengendali di Prancis untuk mengelola distribusinya. Dan mereka menerapkan sistem pemastian keyakinan, karena banyak sekali pemalsuan, maka produk aslinya dikontrol secara ketat dan dipastikan bahwa mereka menjual di pasar cabai Espelette yang asli, yang sehingga tidak dijual, barang palsunya tidak ditemukan di pasaran. Pendaftaran indikasi geografisnya adalah proses yang sangat panjang dan sangat progresif sekali, yang merupakan cerita gotong royong masyarakat. Ini dimulai dari upaya untuk mendaftarkan namanya secara langsung pada tahun 83, dan alasan penolakan pada saat itu adalah otoritas yang kompeten menyatakan bahwa justifikasi mengenai keterkaitan produk tersebut dengan kawasan asalnya yang kurang, dan kurangnya peranan dari pemerintah lokal. Butuh waktu 10 tahun untuk para aktor lokal, baik swasta maupun pemerintah, untuk menciptakan dan memberdayakan masyarakat lokal untuk membentuk pengelola indikasi geografis. Setelah lokalia bertahun-tahun dan negosiasi, mereka berhasil mendaftarkan nama mereka di Prancis pada tahun 2000,
dan 12 tahun kemudian di Eropa. The GI recently celebrated IG ini baru-baru ini merayakan 20 tahun pendaftaran mereka. there is a very clear Terdapat evolusi, perkembangan, perubahan yang jelas. Ada sekitar 30 produsen pada tahun 97 dan sekarang ada lebih dari 200 produsen. Dan di saat yang sama kita bisa melihat grafik volume produksi yang berwarna oranye dan jumlah produsen yang meningkat secara drastis di masa itu. The geographical indication Indikasi geografis juga mendorong perkembangan ekonomi dan turisme di kawasan tersebut, di desa Espilet khususnya. Anda bisa melihat proses pengeringan cabai di rumah-rumah. Ini sangat menarik untuk kegiatan wisatawan karena karena mereka bisa melihat harmonisasi berbagai macam warna di sana, dan banyak wisatawan berkunjung ke desa-desa kecil. Dan terkait dengan rantai nilainya, 65% dari petani yang berada di dalam kawasan indikasi geografis sekarang menanam cabai, dan 70% diantaranya menjual secara langsung produknya, dan diperkirakan ada 250 pekerjaan lokal diciptakan karena adanya dinamika indikasi geografis ini. one of the important promotion Salah satu kegiatan promosional yang penting di Espilet adalah festival cabai yang diselenggarakan setiap tahun di kawasan ini, dan Anda bisa melihat jumlah pengunjungnya yang mereka terima dalam setiap festivalnya. Kita bisa melihat di websitenya, di kantor wisata di desa ini, and pepper everywhere. dan Anda bisa melihat warna merah dan cabai digantung di mana-mana. Dan kelompok pengelola IG juga punya situs web mereka sendiri yang mempromosikan produk-produk ini dan mendorong perkenalan kualitas dari produk ini. To conclude this first Untuk menyimpulkan presentasi pertama ini terkait konsep indikasi geografis dan aplikasi internasionalnya, kita bisa bilang bahwa produk berbasis asal ada di mana-mana dan sudah ada sejak waktu yang sangat lama. Dan perlindungan hukum untuk nama-nama tersebut dan reputasinya masih baru. Dimulai di Eropa sekitar 100 tahun yang lalu dan berkembang dengan cepat pada tingkatan internasional. ASEAN sangat aktif di bidang perlindungan indikasi geografis. Produk berbasis asal atau produk spesifik adalah produk-produk khusus, dan mereka memiliki identitas dan sejarah yang khusus, dan itu adalah hasil dari suatu sejarah, suatu interaksi yang kompleks antara alam dan manusia di suatu kawasan lokal. Dan untuk mendorong hal ini, indikasi geografis dapat memiliki efek transformatif dengan memelihara perkembangan di suatu kawasan melalui pemeliharaan sumber daya. Terima kasih.